Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 58 yang mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita tidak boleh keliru dalam memahami pesan Tuhan melalui ayat ini, di mana di dalamnya mengandung kata jerih payah atau jerih lelah. Pesan Tuhan untuk kita dalam ayat ini tidak bernilai negatif, tidak pula mengandung suatu malapetaka atau kesulitan atau pergumulan berat yang akan menimpa kita di sepanjang tahun yang akan kita lalui ini, sehingga kita dengan susah payah menjalani hidup. Kita perlu memahami apa yang Tuhan maksudkan dalam kalimat jerih payahmu tidak sia-sia, karena ini adalah alamiah dan alkitabiah. Sebagai orang percaya, kita harus hidup lebih bijak, sehingga tidak menjalani hidup kita hanya dengan hukum-hukum alamiah. Seperti siapa rajin, dia berhasil. Siapa berjerih payah, ia akan memperoleh hasilnya. Karena orang yang belum percaya Tuhan pun melakukan hal ini. Tidak ada orang yang bisa hidup dan menikmati hidupnya secara berlimpah dengan hanya tinggal diam, apalagi tinggal tidur. Secara alamiah, orang-orang bukan percaya yang tidak mengerti tentang keselamatan dan kasih Allah pun melakukan segala sesuatu dengan filosofi alamiah, bahwa dengan bekerja keras pasti berhasil, dengan bersusah payah dan berjerih lelah pasti ada hasil yang akan diperoleh. Kita perlu memahami apakah hukum alamiah ini tidak sia-sia. Orang-orang luar akan menganggap bahwa jerih payah mereka tidak sia-sia karena mereka mendapatkan dan menikmati hasil dari susah payah mereka bekerja. Dari susah, sengsara, menjadi berhasil. Tetapi secara kebenaran firman Tuhan, jerih lelah manusia hanya sampai batas hidupnya di dunia dan tidak ada yang dapat dibawa sampai kepada kekekalan. Melalui pesan Tuhan hari ini, kita harus hidup dengan bijaksana, dengan tidak hanya berjerih lelah untuk kehidupan lahiriah dan jiwani, tetapi berjerih lelah dan hasil jerih lelah itu dapat kita bawa pulang ke sorga. Dengan demikian dinyatakan tanda-tanda zaman yang sedang terjadi saat ini, yang menunjukkan semakin dekatnya kedatangan Tuhan, dan kita harus siap sedia. Karena pengangkatan gereja Tuhan atau orang-orang kudus bisa terjadi sewaktu-waktu tanpa kita duga. Hidup kita sangatlah terbatas
dan dibatasi oleh usia. Alkitab menuliskan usia manusia sampai 70 tahun, selebihnya adalah bonus. Rasul Paulus pun bingung dengan menentukan, karena ia ingin pergi ke sorga, tetapi ia berpikir bahwa tinggal di dunia akan lebih berguna bagi orang lain. Sebagai orang percaya, semakin Tuhan berikan kita kesempatan lebih lama hidup di dunia, semakin kita harus berjerih lelah untuk pekerjaan Tuhan. Selagi kita masih hidup, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Mungkin yang kita lakukan tidak sama dengan orang lain, seperti orang yang masih bekerja karena fisiknya masih kuat. Untuk orang yang sudah lanjut usia, yang sudah tidak dapat bekerja atau melakukan pelayanan secara fisik, mereka justru memiliki banyak waktu untuk tetap dapat melakukan pelayanan melalui doa, karena pelayanan ini dapat menjangkau sampai ke ujung bumi. Tuhan mau agar kita hidup lebih bijaksana di dunia ini. Kita telah banyak mengetahui apa yang sedang terjadi di dunia ini, baik melalui media sosial, berita-berita di koran, serta majalah-majalah dan televisi. Kita harus menyadari bahwa yang terjadi dari tahun ke tahun, bahkan sepanjang tahun yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, ini bukan hanya sekedar peristiwa yang terjadi begitu saja, melainkan merupakan bagian dari tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada manusia, bahwa kedatangan Tuhan untuk menjemput gerejanya sudah di ambang pintu dan sewaktu-waktu bisa terjadi. Waktu untuk berjerih lelah tidaklah banyak. Oleh karena itu, jerih payah yang kita lakukan jangan hanya jerih payah menurut filosofi hidup alamiah di dunia ini, karena itu hanya sebatas sampai di liang kubur. Dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 13 mengatakan, "Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Melalui ayat ini membawa kita kepada suatu pemahaman bahwa kita tidak mau cepat-cepat pulang ke sorga, karena masih harus berjerih lelah untuk Tuhan. Kondisi kita berbeda-beda pekerjaan, tetapi yang jelas kita tidak akan bangun jam 10 pagi, karena tidak akan ada hasil yang didapat. Filosofi dunia saja mengatakan, bangun ketika matahari sudah terbit, rezeki sudah diambil orang lain. Terlebih kita sebagai orang percaya, harusnya lebih berjerih lelah. Ada seorang kepala rumah tangga yang punya pekerjaan cukup berat, mengatakan bahwa ia berangkat dengan matahari dan pulang dengan bulan. Maksudnya, ketika matahari terbit, ia sudah pergi bekerja dan pulang ketika bulan sudah keluar. Seorang bapak yang bertanggung jawab untuk rumah tangga dan keluarganya. Bahkan ada pula yang bekerja di rumah ketika matahari belum muncul. Ia sudah harus bangun, dan juga termasuk banyak ibu-ibu yang melakukan ini, di mana ia harus menopang suami dalam tanggung jawabnya. Hal-hal ini adalah sesuatu yang positif, dan Tuhan senang kita bertanggung jawab dalam bekerja. Tetapi hal ini tidak berlaku dalam Wahyu pasal 14 ayat 13. Apakah jerih lelah yang sudah dilakukan oleh bapak ini dapat dibawa pulang sampai ke sorga? Ia tidak dapat membawa pulang hasil jerih lelahnya selama di dunia ini, karena tanggung jawab yang dilakukan hanyalah sebatas tanggung jawab ketika ia hidup di dunia secara lahiriah. Yang perlu kita renungkan adalah perbuatan yang menyertai kita ketika sudah meninggal. Kita perlu menikmati hasil dari jerih lelah kita selama bekerja, tetapi tidak dengan memaksakan diri. Jika belum waktunya memiliki, jangan mengingini. Semua orang punya keinginan, tetapi tidak boleh memaksakan diri, karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Memang benar firman Tuhan menyatakan, nyatakanlah kepada Tuhan di dalam doa,
segala keinginanmu, tetapi harus berdasarkan kehendak Tuhan, bukan untuk memenuhi nafsu kedagingan kita. Semakin lama kita hidup di dunia ini, semakin banyak kesempatan untuk melakukan kepentingan Tuhan. Kepentingan kita sudah pasti dengan sendirinya kita kerjakan. Kepentingan Tuhan yang kita lakukan, inilah yang diperhitungkan untuk dapat dibawa pulang. Ada peristiwa yang dikerjakan oleh manusia selama masa hidupnya di dunia yang ia tidak sadari bahwa pada akhirnya ada perhitungan terakhir. Seperti yang dikatakan dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 yang mengatakan, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan Ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab Dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau? Maka Ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Semua yang dilakukan oleh kelompok sebelah kanan ini, Tuhan mengatakan bahwa mereka melakukannya untuk Tuhan. Orang yang ada di kelompok sebelah kiri bertanya, kapan mereka tidak melakukannya untuk Tuhan? Mereka merasa melakukan, tetapi Tuhan tidak memperhitungkannya, karena Tuhan tidak menikmatinya. Ada perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh Tuhan, oleh karena adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan, yang merupakan perbuatan iman. Ayat-ayat ini menunjukkan perbuatan iman, di mana mereka melakukan segala perbuatannya kepada Tuhan. Mereka dan kita adalah sama. Kita tidak dapat melakukan secara langsung dengan nyata, secara lahiriah kepada Tuhan. Tetapi Tuhan punya banyak kepentingannya di bumi, untuk gerejanya, untuk umatnya. Jadi kita harus bijaksana
dalam memahami apa yang merupakan kepentingannya Tuhan di muka bumi ini. Sebab jika tidak memahami ini, kita akan hidup di dunia dengan susah payah membanting tulang, tetapi tidak diperhitungkan Tuhan. Jika saudara punya uang 5 miliar rupiah, lalu saudara meninggal tanpa menikmati sebelumnya, betapa ruginya saudara. Karena secara lahiriah, bukan saudara yang menikmati. Dan saudara pulang ke sorga, tidak bisa harta saudara sampai ke sorga, karena uang 5 miliar rupiah tidak menghasilkan apa-apa untuk kepentingannya Tuhan. Kita berjerih payah di dunia ini hanya sampai sebatang liang lahat. Apakah di antara jerih payah itu ada di antaranya yang kita lakukan untuk kepentingannya Tuhan? Kepentingan Tuhan di bumi ini sangat banyak, dan Tuhan melaksanakan kepentingannya melalui keberadaan kita masing-masing dengan apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Ada jalan yang Tuhan sediakan untuk kita dapat melakukan kepada Tuhan kepentingannya, yaitu melalui pelayanan. Sesungguhnya kita jangan menganggap remeh pelayanan. Banyak orang memahami bahwa pelayanan hanyalah sekedar kegiatan yang dilakukan. Pada saat kita melayani, berarti kita sedang menunjukkan kasih kita kepada Tuhan melalui pelayanan itu, dan juga merupakan investasi dunia akhirat dalam bentuk jasmani, rohani, jiwani. Inilah yang perlu kita renungkan. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21 mengatakan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Di akhir-akhir ini, Tuhan memberikan saudara kesempatan untuk melakukan perkara-perkara besar. Tetapi jika saudara tidak memahami kebenaran firman ini, maka saudara akan melakukan dengan cara yang lain. Bukan berarti karena ada kepentingannya Tuhan dalam pelayanan, kemudian tanggung jawab lahiriah tidak dikerjakan. Tanggung jawab lahiriah tetap harus dilakukan sesuai ketetapan Tuhan. Kita hanya sementara di bumi, tetapi kita tidak akan pulang dengan tangan kosong. Dan pada saat Tuhan beri kesempatan untuk kita melayani Dia, lakukanlah dengan jerih payah, bukan dengan asal-asalan, supaya semua yang kita berikan adalah yang terbaik. Sekarang di tahun 2025, kita masih hidup, masih diberi kesempatan. Mari kita jadi berkat, memberikan yang terbaik dengan segenap apa yang ada pada kita, dan kumpulkanlah harta di sorga. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, renungan hari ini mengingatkan kita bahwa jerih payah dalam Tuhan memiliki nilai kekekalan, berbeda dengan jerih lelah duniawi yang hanya berlaku sementara selama hidup di bumi. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup bijaksana, tidak hanya mengejar keberhasilan duniawi, tetapi juga mempersembahkan hidup kita dalam pelayanan dan perbuatan kasih kepada sesama sebagai wujud kepentingan Tuhan. Tuhan memperhitungkan segala yang kita lakukan untuk kemuliaan-Nya, dan hanya itulah yang akan menyertai kita ke dalam hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur
atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup bijaksana dan berjeri lelah, bukan hanya untuk kepentingan dunia, tetapi untuk pekerjaan Tuhan. Berikan kami hati yang peka, semangat yang tekun, dan kasih yang tulus untuk melayani Engkau melalui sesama kami. Mampukan kami mengumpulkan harta di sorga dengan memberikan yang terbaik dari hidup kami kepadamu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami masing-masing dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Tuhan, kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan lainnya. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.